Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita semua berjumpa lagi dalam kajian ini. Dan insyaallah kita semua akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jumlah bulan itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 12 bulan ini yang 4 itu adalah bulan haram. Haram di dalam bahasa Arab dengan haram dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, haram itu artinya lawan katanya halal. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, haram itu bisa bermakna lawannya wajib, lawannya halal. Kemudian juga bisa bermakna sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat. Gitu. Itu makna daripada kata haram. Nah, ada 4 bulan haram itu, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan Rajab. Ulama beda pendapat. Di antara 4 bulan haram ini, mana yang paling mulia atau mana yang paling terhormat. Karena bulan haram ini, sekalipun di masa jahiliyah dulu, orang sangat memuliakannya. Sampai-sampai mereka tuh nggak perang. Bahkan kalau musuhnya datang itu akan mereka jamu seperti mereka menjamu temannya sendiri. Karena sangat menghormati 4 bulan haram ini. Dan penghormatan mereka terhadap 4 bulan haram ini itu ada diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ada yang bilang Muharram, Rajab, ada yang bilang Dzulhijjah. Ada beberapa riwayat yang menyatakan Dzulhijjah ini adalah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena di dalam Dzulhijjah ini ada 10 hari pertama. Ada 10 hari pertama Dzulhijjah ini waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watar." Nah, demi waktu fajar. Waktu fajar ini apa yang dimaksud? Ahli tafsir mengatakan waktu fajar yang dimaksud adalah pagi Idul Adha. Pagi Idul Adha. Itu yang dimaksud. Walaupun sebagian ahli tafsir juga mengatakan ya bisa bermakna juga semua waktu fajar. Tidak mesti hanya tanggal 10 Dzulhijjah itu aja, tapi di sini disebutkan sebagian mengatakan itu yang dimaksud adalah fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu. Kemudian walayalil 'ashr, walayalil 'ashr itu yang 10 malam, itu jumhurul mufassirin itu mengatakan, walaupun ada juga yang bilang 10 malam itu adalah 10 malam akhir Ramadan. Tapi itu pendapat yang marjuh, pendapat yang bukan pendapat yang dikuatkan. Pendapat yang rajih, pendapat yang unggul itu, dan ini menurut jumhurul mufassirin, mufassirin orang-orang yang safar. Mufassirin orang-orang yang ahli tafsir, keliru tadi. Jumhurul mufassirin itu yang dimaksud adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Gitu. Wa syaf'i wal watar. Wa syafa' itu artinya genap. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watar itu ganjil, itu tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang biasa kita kenal dengan hari Arafah. Jadi kemuliaan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ini sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kemudian juga keutamaan sendiri tentang hari Arafahnya, tanggal 10 Dzulhijjahnya itu juga termaktub di dalam Al-Qur'an. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, lah kalau jihad fisabilillah gimana?
Sekalipun jihad fisabilillah. Jadi orang yang berjihad dan dia kehilangan hartanya, kehilangan nyawanya. Tapi untuk jihad fisabilillah dengan beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jihad yang biasa, maka itu lebih afdal beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah lebih cinta dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Karena ini waktu memang dia punya perhatian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hambali. Karya Ibn Rajab Al-Hambali. Di situ keterangannya kurang lebih begini. Amal-amal itu kan bertingkat-tingkat. Amal itu bertingkat-tingkat. Ada amal yang bagus, ada amal yang bagusnya levelnya di bawahnya. Yang paling hebat itu yang al-fadil. Yang di bawahnya itu namanya mafdul. Mafdul. Gitu. Jadi di sini disebutkan kata-kata yang sangat indah. Jadi kalau satu amal itu memang mafdul, sebenarnya tingkatannya itu ya biasa, amal sunnah itu biasa. Namun ketika dikerjakan di waktu yang mulia, maka ini amal akan bisa mengalahkan amal yang fadil tadi itu. Jadi ada amal terhebat, ada amal yang hebat. Maksud saya tentunya kita maknai hebat ya. Ada amal terhebat, ada amal yang hebat. Amal yang hebatnya biasa, kalau dikerjakan di waktu yang istimewa, itu bisa mengalahkan amal-amal yang terhebat. Contohnya beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala dibanding orang jihad fisabilillah, tentunya di waktu yang lainnya. Kenapa? Karena ini amal soleh di waktu yang istimewa, di waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga ada satu hadis, yang hadis ini, walaupun ini hadis, menurut sebagian ulama ini hadis dhaif, namun untuk fadhailul a'mal hadis dhaif itu tetap boleh untuk disampaikan. Yaitu Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk seorang hamba beribadah di dalamnya, melebihi kecintaannya Allah Ta'ala untuk hambanya beribadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu disebutkan, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah. Jadi puasa satu hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu setara dengan puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan beribadah di malam hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti beribadah pada Lailatul Qadar. Itu menunjukkan apa? Keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu keterangan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, ikhwani rahimakumullah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kenapa kok istimewa? Karena amal soleh itu komplit di sini. Ada puasa yang dianjurkan, ada zikir yang dianjurkan, kemudian ada sholat yang dianjurkan, dan ada amal yang nggak mungkin dikerjakan kecuali hanya di waktu itu, yaitu amal ibadah haji. Kemudian juga menyembelih hewan kurban yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali hanya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, karena itulah maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi momen-momen yang istimewa karena amal soleh itu komplit dan beragam, semuanya terkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Contoh, orang bisa tidak haji di waktu yang lain? Tidak bisa. Mau haji misalkan, saya pengennya haji bulan Muharram atau sudah sepi, tidak bisa. Mau muter tawafnya terbang, nggak sah. Dari saking hebatnya tawafnya sampai terbang nih. Dari saking larinya kencengnya, nggak sah. Kenapa? Nggak bisa. Ya hanya bisa dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Itu. Nah, kemudian juga amal soleh yang lainnya seperti memperbanyak zikir. Di dalam beberapa riwayat, Nabi menyebutkan fa'aksiru fihinna, perbanyak di dalamnya zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak zikir, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak ucapan alhamdulillah, subhanallah dan lain sebagainya. Nah, kita memperbanyak baqiyatu salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
di waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini satu hal yang sangat dianjurkan. Utamanya nanti yaitu takbir. Kapan disunahkan untuk takbir? Disunahkan untuk takbiran itu mulai subuh tanggal 9. Jadi hari Arafah, habis sholat subuh itu sudah disunahkan takbir. Habis sholat duhur disunahkan takbir. Habis sholat asar disunahkan takbir. Habis maghrib terus dur takbir. Nggak harus habis sholat disunahkan, di luar sholat pun juga disunahkan. Terus sampai nanti sholat Idul Adha takbir. Habis itu takbirnya selanjutnya disunahkan setiap habis sholat mesti disunahkan. Sampai nanti hari tasyrik habis sholat asar itu terakhir. Begitu. Sunahkan takbir setiap habis mengerjakan sholat. Jadi termasuk mulia ini kan. Jadi jangan bingung nanti ketika saya sedang puasa Arafah kok sudah ada yang takbiran ya. Memang sunnahnya takbir. Itu sudah dimulai pada hari Arafah. Begitu. Kemudian juga ada sholat sunnahnya yaitu Idul Adha. Kemudian juga amal sunnah yang lain yaitu berpuasa pada hari Arafah. Mana puasa pada hari Arafah itu memiliki keutamaan tersendiri. Yang insya Allah yang berpuasa di situ dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang dari orang Yahudi berkata pada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab suci kalian, kalau ayat ini diturunkan kepada kita orang-orang Yahudi, maka kita anggap itu sebagai hari raya. Kata Sayyidina Umar, ayat apa? Itu firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Di hari ini kami menyempurnakan bagi kalian agama kalian, kami sempurnakan atas kalian nikmat dariku, dan aku sempurna, maaf ya, bahasa bukan pakai kami ya. Al-yawma hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan atas kalian nikmat dariku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridha bagi kalian Islam adalah sebagai agama. Nah, kata Sayyidina Umar, aku tahu ayat itu turun di mana dan tempatnya di mana. Itu turun ketika Nabi SAW sedang di padang Arafah, dan ketika itu hari Jumat. Nah, itu ada di hari Jumat. Makanya kalau ada haji yang Arafahnya itu pas hari Jumat, orang-orang bisa sebut dengan mengatakan haji akbar. Haji akbar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika haji wada itu Arafahnya ketika di hari Jumat. Gitu. Nah, hari Arafah itu adalah hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah hari Arafah. Kemudian selanjutnya mungkin kita perlu sedikit membahas tentang puasa Arafah dengan amal daripada wukuf Arafah. Daripada wukuf di padang Arafah. Nah, di sini kita akan menjelaskan begini. Jadi penentuan waktu kapan dimulai suatu bulan itu berdasarkan dua metode. Metode ru'yah atau metode hisab. Dengan dua metode ini, nggak ada cara lain. Nggak ada cara seperti daerah ini udah begini, daerah itu tanggal sini. Enggak. Di daerahmu, di mana kamu berada, ketika kelihatan hilal, maka berarti besok tanggal 1. Begitu juga untuk Dzulhijjah. Alhamdulillah pemerintah sudah melaksanakan sidang itsbat. Ditetapkan 1 Dzulhijjah, sudah ditetapkan tanggalnya. Nah, kapan kita puasa Arafah? Kita puasa Arafah itu hitungannya pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan hasil sidang itsbat. Lalu bagaimana kalau seandainya pas harinya kita puasa Arafah,
tidak bersamaan dengan harinya orang wukuf di Padang Arafah. Gimana? Nggak ada masalah, nggak saling berkaitan. Kan sering terjadi kita mesti puasa Arafah, sedangkan mungkin di Arab Saudi itu sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Nggak ada masalah. Patokan kita itu tentang puasa Arafah adalah puasa itu dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan puasa itu dikerjakan ketika orang wukuf di Padang Arafah. Bahkan seandainya tidak ada yang wukuf di Padang Arafah, kayak musim ketika virus kemarin, nggak ada yang haji, nggak ada yang wukuf di Padang Arafah, kita ini di sini tetap disunahkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan perhitungan hilal daripada wilayah masing-masing. Oleh karena itu, laksanakan puasa Arafah sesuai dengan hasil itsbat ru'yatul hilal ataupun hisab. Jangan melaksanakan puasa Arafah karena di Arab wukuf, kita di sini juga puasa, padahal di sini mungkin belum tanggalnya. Begitu. Dan kalau pola pemikiran ini tidak dijelaskan, nanti khawatir banyak orang yang korbannya nggak sah. Hingga akhirnya apa? Oh, yang di Arab puasa Arafah. Besoknya di Arab Lebaran dia juga ikut Lebaran Idul Adha. Dia nyembelih hewan kurban. Padahal di daerahnya dia baru tanggal 9 Dzulhijjah. Dia nyembelih hewan kurban bukan di waktunya. Hewan kurbannya nggak sah. Jadinya hanya sedekah daging aja. Tapi tidak mendapatkan sunnah kurban. Karena itu perlu dan sangat penting untuk dipahami terkait perkara ini. Kemudian sunnah juga yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sunnah menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban itu ya yang disembelih adalah hewan ternak. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat nama Allah atas rezeki yang Allah berikan pada mereka min bahimatil an'am, daripada hewan-hewan ternak. Walaupun banyak sekali hewan yang bisa diternakkan, tapi yang sah dipakai untuk kurban adalah yang kita lihat dari amalnya Nabi dan para sahabat, yaitu hanya ada 3. Unta, sapi termasuk kerbau, dan kambing. Jadi Anda tidak bisa, semua hewan ternak boleh, nggak bisa. Tetangga saya ternak jangkrik, masa mau kurban jangkrik? Nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi itu harus 3 tadi itu. Unta, sapi atau kerbau, kambing. Walaupun ada pendapat dari Abdullah bin Abbas, kalau sudah sangat, memang orang tuh nggak mampu, tapi pengen kurban, ayam. Ayam, nggak apa-apa. Sunnah yang penting dia nyembelih. Tapi jangan semuanya ayam, akhirnya yang mampu-mampu ikut ayam semuanya. Akhirnya. Gitu. Nah, kemudian berarti kita harus niat. Nah, begitu kita niat mau kurban, maka seakannya sekujur tubuh kita ini dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sehingga nggak boleh dipotong, jangan dipotong kuku, jangan potong rambut. Sunnahnya seperti itu. Sampai nanti hewan kurban kita sudah disembelih, jadi berseluruh tubuh kita ini itu mendapatkan keberkahan, jangan ada yang dipotong. Begitu. Jadi sunnahnya tidak potong rambut, nggak potong kuku bagi orang yang akan kurban. Nah, kemudian untuk milih hewan kurban, beli dari memang orang yang terpercaya dan ngerti. Jangan asal-asalan. Saya pernah punya teman beli kurban malam. Ternyata pincang, buta kadang-kadang. Bisa dipakai untuk kurban. Jadi hewan kurban itu harus ada kriteria. Yang pertama umur. Kita nggak usah bahas unta karena jarang ada yang kurban unta. Kalau sapi 2 tahun lebih. Sapi itu 2 tahun lebih. Kalau kambing, kalau itu kambing kacang 2 tahun lebih. Kalau itu kambing gibas atau domba, setahun lebih boleh. Atau di bawah setahun, di atas 6 bulan tapi sudah poel. Itu yang bisa dipakai untuk kurban. Yang bisa dipakai untuk kurban. Gitu. Kemudian ikhwani rahimakumullah. Jadi setelah kita lihat umur, terus umur tahunya dari mana? Kan hewan nggak ada akte kelahirannya untuk kambing sapi itu. Tanya sama penjual tapi yang bisa dipercaya. Umur berapa Pak?
Karena misalkan ini kambing, kadang-kadang orang lupa kambing kacang sama domba itu. Lupa, orang-orang kelupaan. Sehingga kambing kacang usia baru setahun tapi sudah dibeli dipakai buat kurban. Nggak sah. Kalau kambing kacang itu harus 2 tahun lebih. Selanjutnya, hewan itu harus terbebas daripada aib. Daripada aib, yang aibnya itu bisa mengurangi kuantitas daging. Nah, itu katakan hewan itu kalau pincang nggak boleh dian kurban. Kenapa? Karena dia pasti ketinggalan untuk makan. Benar-benar untuk makan. Dan hewan yang buta, hewan yang gila sampai nggak ada sumsumnya sangat kurus, itu nggak boleh dipakai untuk kurban. Gitu. Kemudian juga kalau hewannya sudah terbebas daripada aib, umur masuk, kemudian kondisi fisik masuk, barulah hewan itu bisa disembelih untuk jadikan hewan kurban. Kapan? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena jadi waktu berlalu seukuran orang sholat Id, khutbah, selanjutnya sembelih hewan kurban boleh. Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah boleh, 11 Dzulhijjah boleh, 12 Dzulhijjah boleh, 13 hanya sampai sebelum maghrib. Sampai sebelum maghrib. Itu untuk menyembelihnya. Kalau membagikannya setelah hari tasyrik nggak ada masalah. Dibuat dendeng, silakan. Dikalengkan, silahkan. Yang penting wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Kemudian harus diperhatikan, setiap kita nyembelih hewan kurban, kalau memang itu kurban sunnah, maka harus ada bagian yang ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Nah, banyak yang terjadi prakteknya yaitu hewan itu ada 10, 10 itu semua dipotong-potong, bagi nanti selanjutnya dipisah-pisah, ini fakir miskin, ini yang mampu dan sebagainya. Kadang-kadang yang bayar fakir miskin itu enggak mesti dari 10 kambing itu, kadang hanya dari 8 aja, karena udah dicampur, orang nggak bisa bedain. Nah, paling gampang, kita menganjurkan, siapkan satu plastik. Jadi setelah setiap hewan itu, satu hewan ini kita tahu, ini hewan yang nomor 1. Itu, ambilkan sebagian, taruh di plastik itu, ini untuk fakir miskin. Nanti hewan 2 ambilkan untuk fakir miskin. Nanti perkara ini sudah sah. Ini berarti dari 10 hewan sudah ada di sini semua untuk fakir miskin. Mau ditambah lagi nggak ada masalah. Jadi yang ini untuk fakir miskin, ada yang untuk mampu, satu untuk yang mau ngambil sendiri juga silahkan. Itu karena hewan kurban boleh diambil sendiri. Nah, kemudian orang banyak bingung juga. Kurban dulu atau akikah dulu? Kalau Anda bicara sekarang, kurban dulu. Kenapa? Karena ini sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau Anda bicara 3 minggu lagi, ya akikah dulu. Jadi nggak usah bingung, kurban sama akikah ini urusannya beda. Orang kurban nggak akikah sah, orang yang akikah nggak kurban juga sah. Dan dua-dua hukumnya sunnah. Nah, menurut pendapat Imam Romli, boleh digabungkan satu kambing diniati untuk kurban dan akikah. Dan nanti cara membagikannya seperti kurban, yaitu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Namun kalau mau terpisah juga silakan. Sekarang kita udah di Dzulhijjah, kita fokus kurban dulu. Nanti selanjutnya setelah Dzulhijjah baru kita akikah. Begitu. Itu mungkin yang terkait dengan permasalahan daripada hewan kurban ya, pada hewan kurban. Yang jelas yang nyembelih itu harus muslim, dan nyembelih itu juga disembelih dengan cara yang benar. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah-ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo selanjutnya tanya jawab.